Halo semua, nama saya Rivaldi. Selamat malam. Seperti biasa, di vibes yang gelap ini kita akan berada di segmen baru gitu ya kan, yaitu paranormal experience. Aduh. Oke, jadi sengaja gitu vibes gelap dan vibesnya ya you know lah seperti ini, karena kita akan menceritakan beberapa pengalaman saya pribadi. Dan seperti biasa, Ripal itu nggak mau yang tanpa narasumber gitu. Jadi kemarin sebenarnya sudah bikin video dan sudah jadi, tapi karena narasumbernya sibuk, jadi aku mau bikin kayak voice-nya dia, suaranya dia tentang pengalaman yang kemarin gitu. Tapi ya orangnya sibuk, dan kali ini kita buat lagi tentang paranormal experience. Mungkin ini yang akan diupload duluan, dan yang kali ini narasumbernya sudah siap gitu. Tapi yang perlu dijelaskan ya, di sini untuk video kali ini narasumbernya tidak bersedia untuk disebutkan namanya gitu. Bahkan dia minta suaranya untuk rubah gitu. Jadi ya yang penting ada narasumbernya lah. Dan kali ini sesuai judul jelita. You know lah. Dan kenapa jelita? Karena ya wanita. Wanita. Dan tapi aku mau jelasin dulu sebelumnya. Aku ini nggak bisa aku bukan seorang yang berindra-indra ke 1, 2, 3, 4. No, aku nggak kesana gitu. Tapi ya kalau sesekali oke lah. Terkadang gitu, cuman ya tanpa direncanakan ya tiba-tiba aja udah gitu orangnya emang. Tapi ya kaget juga lah kalau misalkan tiba-tiba gitu. Yang ya itu yang perlu aku jelasin. Aku bukan orang yang pinter ngelihat atau gimana, tapi ya sesekali ya gitulah. Oke, jadi ceritanya si jelita. Kenapa? Karena aku mau cerita dulu sebelumnya. Aku dan bersama teman-teman aku ini kayak sering nongkrong di tempatnya teman aku, tempatnya si narasumber gitu ya kan. Dan itu sudah menjadi tempat narasumber itu sudah menjadi markas kita gitulah ya. Sebagai markas kita untuk ngumpul karena kita nggak punya duit. Jadi kita sering ke rumahnya dia karena ya biar nongkrong aja. Dan kita sering nongkrong di rumah narasumber, dan di situ pada saat itu rame ya. Pada saat itu rame dan kita ya nongkrong, ya suasana nongkrong lah. Suasana yang gibah, ngomongin orang gitu. Yang kayak ya santai lah, maksudnya kayak nggak ada horor-horornya juga, namanya rame gitu. Tapi kondisinya pada saat itu malam, sudah jam 9, nggak tahu lah, jam 9 lah. Soalnya ini terjadi pada saat aku kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu. Udah cukup lama. Dan dan pada saat nongkrong gitu, pada saat nongkrong ya tidak terjadi apa-apa gitu, maksudnya ya biasa aja, udah ngobrol-ngobrol. Tapi aku jadi rumahnya si narasumber nih
memanjang ke belakang gitu. Jadi ruang tamunya itu di depan, kita nongkrong di ruang tamu. Di belakangnya itu kamar. BTW ini kita sudah dapat izin untuk menceritakan hal ini, jadi aman. Setelah di belakangnya itu kamar keluarganya si narasumber, dan di belakangnya lagi itu ada pintu geser dengan di ganggangnya itu kaca agak manjang gitu, kaca memanjang gitu, tapi kecil tapi panjang gitu, jadi kelihatan lah. Terus di belakangnya lagi itu ada lorong, dan di sebelah kirinya itu yang mau dinding itu ada tangga yang ke atas, entah itu apa aku nggak tahu, tapi waktu itu aku ngecek sih gudang, semacam gudang lah pokoknya. Itu kaca, pokoknya ada kaca di situ, ada pintu pembatas antara kamar dengan si gudang yang bertangga ini, rumahnya si narasumber. Dan di belakangnya lagi itu kamar mandi. Jadi pada saat nongkrong happy, tidak terjadi apa-apa gitu ya kan, tiba-tiba BTW aku duduknya tuh di sofa yang kebetulan sebelah dekat dinding sebelah kiri, dan itu pintu ke mana ya, pokoknya di depan pintu kamarnya si narasumber, kamarnya keluarganya narasumber. Jadi nggak berpintu pada saat ruang tamu, dan pada saat ruang tamu ke kamar tuh nggak berpintu, tetapi yang berpintu itu dari kamar ke lorong gudang ini, yang gudang bertangga itu yang berpintu, yang pintunya tuh agak berkaca itu. Dan pada saat aku lagi duduk santai, tiba-tiba aku ngeliat orang I don't know, tapi kayak hitam jalan gitu di kaca kecilnya narasumber gitu kan. Dan pada saat itu kalau nggak salah nggak ada siapa-siapa gitu, bener nggak ada siapa-siapa kayaknya ya, soalnya pada saat itu kita ngecek ke tempat yang aku ngelihat itu, kita ngecek gitu, dan aku ngelihat hitam lewat jalan. Aku ngeliat itu dari kaca yang menuju dari kamar ke gudangnya rumahnya narasumber yang bertangga itu, yang sebelah yang dekat itu dindingnya lah, susah jelasin. Dan itu aku ngeliat ada semacam manusia berjalan yang ya stabil gitu jalannya, kayak nggak brak stabil gitu. Dan tiba-tiba aku kayak sekilas nyadar gitu, dan aku langsung nanya ke narasumber, itu apa gitu ya kan, nanya dong, ada orang nggak di rumah ini, kalau nggak salah aku juga lupa. Pokoknya pada saat itu langsung aku minta izin untuk ngecek ke belakang bareng si narasumber. Ingat banget itu, pokoknya aku langsung ngecek, langsung ngegeser, dan yang nggak ada siapa-siapa di gudangnya itu. Dan ya gudang itu emang gelap sih, yang gudangnya itu entah gudang atau apa ya, tapi yang pasti itu gelap. Dan itu tak ada tangga yang menuju ke atas, jadi cukup mepet ke atap. Jadi cukup mepet ke atap lah. Itu dia itu jalan itu kayak menuju ke tangga itu ya, jalan itu menuju ke tangga itu, yang apa yang aku lihat gitu ya kan. Jadi ngecek, dan ya aneh aja gitu, kayak nggak ada orang gitu kan, kayak pusing aja lah. Ya nggak pusing sih, maksudnya kayak kaget lah. Dan ya udah, karena aku emang dibilang kayak mereka tahu kalau aku kadang ya suka melihat gitu-gitu yang nggak jelas gitu kan, jadi ya udah aja gitu. Dan setelah itu semua baik-baik aja, dan habis itu si narasumber
cerita lagi. Itu beberapa bulan atau ya durasinya cukup lama lah, sudah setahun atau beberapa bulan aku ngelihat si itu kan. Ya narasumber cerita katanya tetangganya itu ngelihat ada si jelita ini lagi nongkrong di atapnya rumahnya si narasumber, lagi duduk santai di atapnya ya, di atap di luar berarti. Dan si narasumber tuh cerita bilangnya yang ngeliat tuh tetangganya gitu. Dan ya apakah itu makhluk yang sama juga nggak tahu ya kan, soalnya posisinya di luar. Tapi yang pasti yang pada saat aku ngeliat itu si apa yang aku lihat tuh pokoknya menuju tangga ke atas tangga ke atas gudangnya narasumber. Dan apakah itu sosok yang sama aku nggak tahu, yang pasti itu di rumahnya narasumber. Dan kalau berkenan atau jadi, narasumber akan menjelaskan kejadian ini melalui voice. Dan ya, sekian dari saya Rivaldi Putra, dan terima kasih yang sudah nonton. Saksikan di malam Jumat selanjutnya mungkin Paranormal Experience ini. Dan ya, percaya nggak percaya itu terserah kalian, apakah itu makhluk yang sama atau tidak, kita nggak tahu. Dan yang pasti itu cewek dan sesuai judul jelita. Terima kasih semua, bye. Terima kasih sudah masuk ke berkenan untuk jelasin. Jadi gimana setelah kejadian apa yang aku lihat? Silakan. Jadi kejadian ini tuh tetangga saya sendiri yang mengalaminya. Itu tuh sekitar malam Jumat kalau nggak salah, jam-jam 12, jam 1-an gitu, belakang rumah saya sendiri. Itu di depan rumahnya tuh lagi nggak tahu sih ngerjain apa gitu. Nah, suasananya tuh mulai aneh, dia bilang nggak enak gitu rasa hawanya. Terus dia ngeliat ke atasnya itu ngeliat ke ini apa, atap rumahku yang di belakang. Situ baru muncul. Oke. Itu posisinya apa? Itu posisinya gimana? Itu di, kan yang aku lihat itu di tangga ini ya, gudangmu ya? Apa sih? Itu beda sih itu. Oh, beda ya posisinya ya? Beda. Yang kamu lihat mungkin penunggu rumah. Oh gitu. Iya. Maksudnya penunggu rumah itu gimana? Ya, jin di rumah. Oh, tapi belum ada cerita ya tentang hal itu ya? Nggak ada sih kalau di rumah. Di dalam rumah tuh hampir nggak ada yang serem gitu. Oke, tapi yang pasti yang dilihat tetanggamu itu tepat di atap rumahmu. Atap rumah belakang. Oke. Terima kasih banyak sudah mau jelasin. Iya. Nanti kalau ada lagi diceritain. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam.